Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azanur Laila, nomor NPM 201200000094. Di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat universal. Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang kedua, martabat manusia. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip hak asasi manusia ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, atau kelas sosial. Setiap manusia oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkat hierarkis. Yang ketiga, kesetaraan. Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik menyatakan bahwa umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Misalnya, seorang polisi yang memperlakukan seorang masyarakat secara adil dan tidak memandang latar belakang orang tersebut. Yang keempat, non-diskriminasi. Non-diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran, atau lainnya. Yang kelima, tidak dapat dicabut. Hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan. Yang keenam, tak bisa dibagi. Hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, semuanya bersifat intern, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak lainnya seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan. Yang ketujuh, saling berkaitan dan bergantung. Maksudnya pemenuhan dari satu hal seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia saling berkaitan. Hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya. Yang kedelapan, tanggung jawab negara. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk mentaati hak asasi manusia. Dalam hal ini mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten yang sesuai dengan aturan prosedur hukum yang berlaku. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.